Oke, anak-anak di sini siapa yang sudah tahu apa saja sifat-sifat benda? Nah, pada percobaan kali ini kita akan belajar mengenai apa saja sifat-sifat benda yang ada di sekitar kita. Assalamualaikum anak-anak, bagaimana kabarnya? Nah, anak-anak, pada kesempatan kali ini kita akan coba untuk mengenal nih apa saja benda-benda yang ada di sekitar kita. Nah, anak-anak sudah tahu atau belum nih ada berapa ya jenis benda yang ada di sekitar kita? Nah, pada percobaan kali ini kita akan lebih mengenal ada berapa dan bagaimana ya ciri-ciri, bentuk, dan wujud ya dari benda-benda di sekitar kita. Yuk kita Pertama-tama yang harus kita siapkan adalah alat dan bahan, diantaranya minyak, kemudian air, kemudian ada pensil, balon yang kita akan tiup nanti, kemudian ada manik-manik, seharusnya kelereng, tapi kalau tidak ada ini juga bisa gunakan manik-manik yang ada di rumah ya. Kemudian gelas, nah gelas ini usahakan gelasnya berbeda dengan bentuk gelas yang untuk menampung air dan minyak. Dan terakhir ada 3 buah botol. 3 buah botol ini yang digunakan untuk menuangkan air, minyak, dan bahan-bahan yang lainnya seperti itu. Nah, anak-anak di sini sudah Bu Fira siapkan ada 7 buah manik-manik sebagai pengganti kelereng. Jika anak-anak punya kelereng, boleh ya digunakan kelerengnya. Nah, manik-manik ini akan Bu Fira masukkan ke dalam sebuah botol plastik yang sudah tadi Bu Fira siapkan. Ya, kita akan amati bagaimana perubahan bentuknya. Ya, kita lihat ini adalah manik-manik itu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 buah manik-manik di sini. Anak-anak bisa lihat ya. 7 buah manik-manik ini di dalam botol bentuknya adalah tetap manik-manik. Bagaimana apabila manik-manik ini kita pindahkan ke dalam sebuah gelas yang sudah kita siapkan juga ya. Sekarang kita akan coba tuangkan manik-manik ini ke dalam sebuah gelas. Dan kita amati perubahan bentuknya. Nah, anak-anak bisa lihat di sini perubahan bentuknya. Apakah ada perubahan bentuk dari manik-manik yang setelah dipindahkan dari botol ke dalam sebuah gelas? Kita lihat di sini adalah tidak ada perubahan bentuk. Dia tetap bentuknya seperti manik-manik. Nah, bagaimana apabila manik-manik ini kita pindahkan ke dalam sebuah gelas yang sudah kita siapkan juga ya. Sekarang kita akan coba tuangkan manik-manik ini ke dalam sebuah gelas. Dan kita amati perubahan bentuknya. Nah, anak-anak bisa lihat di sini perubahan bentuknya. Apakah ada perubahan bentuk dari manik-manik yang setelah dipindahkan dari botol ke dalam sebuah gelas? Kita lihat di sini adalah tidak ada perubahan bentuk. Dia tetap bentuknya seperti manik-manik. Selanjutnya kita akan gunakan percobaan pensil dan botol mineral. Anak-anak, pensil ini bentuknya seperti pensil ya. Nah, memang bentuknya seperti ini ya, pensil. Apabila kita masukkan ke dalam botol mineral atau botol plastik apapun botolnya, kita masukkan ya anak-anak ya. Nah, kira-kira bentuknya seperti apa di dalam sini? Bentuknya tidak berubah, tetap seperti pensil ya. Seperti itu. Kemudian kita coba pindahkan pensil itu ke dalam gelas. Misalnya Bu Fira pindahkan ke dalam gelas yang sudah kosong ini. Nah, bentuknya seperti apa? Tetap sebuah pensil ya. Walaupun dia ditaruh di dalam gelas. Seperti itu ya anak-anak. Nah, bisa dilihat ya bentuknya seperti gelas ya. Nah, sekarang kita akan pindahkan ke dalam botol ini ya. Nah, botol ini apakah ada perubahan dari bentuk air yang kita tuangkan dari gelas ke dalam botol ya? Bismillahirrahmanirrahim, kita coba. Oke, anak-anak, ini adalah botol yang berisi air yang telah kita tuang dari gelas ini sebelumnya. Kita bisa lihat di sini ada perubahan bentuk ya. Dari yang bentuknya seperti gelas berubah menjadi bentuk seperti botol ya. Nah, sekarang kita akan coba lihat bagaimana perubahan bentuk apabila air yang ada di dalam botol ini kita pindahkan ke dalam gelas. Nah, sekarang kita akan coba pindahkan ke dalam gelas. Kalau dalam gelas nggak usah pakai corong ya, berarti ya kita langsung tinggal tuangkan saja. Ini adalah bentuk awalnya, menyerupai apa anak-anak? Menyerupai sebuah botol. Nah, sekarang air ini kita akan coba pindahkan ke dalam gelas yang tadi kita juga sudah siapkan. Kita akan masukkan ke dalam sini. Bismillah.
Nah, kita bisa lihat anak-anak di sini ya, bentuknya berubah. Nah, anak-anak bisa lihat di sini ya, bentuknya berubah seperti wadahnya. Jadi kalau misalnya airnya di sini ya, airnya tadi di gelas, ya, bentuknya, maka dia seperti gelas bentuknya. Ketika air ini dipindahkan ke dalam botol, ya, botol ini, maka bentuknya seperti botol wadahnya, ya. Ketika dari botol kita tuangkan ke dalam, maka bentuknya akan berubah seperti gelas. Jadi kesimpulannya nanti kita akan simpulkan, anak-anak. Percobaan selanjutnya kita akan masukkan minyak ya ke dalam botol. Ya, di sini ada botol. Bu Fira akan pindahkan minyak ke dalam botol plastik ini ya, botol plastik yang sudah kita siapkan. Kemudian di sini kita bisa lihat, kita amati terlebih dahulu minyak yang ada di dalam gelas bentuknya adalah menyerupai dengan wadahnya, yaitu gelas ya, bentuknya seperti gelas. Kita akan coba gunakan corong warna pink ya yang sudah Bu Fira siapkan di sini untuk dimasukkan ke dalam botol yang sudah kita siapkan. Segelas minyak kita tuangkan ke dalam botol. Kita amati bagaimana perubahannya. Bismillah. Nah, sudah terlihat ya anak-anak ya. Nah, kita amati. Nah, di sini kita bisa lihat. Nih ya, bentuknya adalah menyerupai wadahnya ya. Nah, wadahnya seperti apa anak-anak? Seperti botol plastik. Oke, itu dia percobaan kita hari ini. Percobaan terakhir yang akan kita lakukan adalah kita akan meniup sebuah balon ya. Di sini sudah Bu Fira siapkan balon ya, berwarna apa ini? Kuning emas. Nah, kita akan coba tiup di sini ya. Kita coba masukkan udara melalui tiupan kita ya ke dalam balon. Kita akan coba lihat bentuknya akan berubah atau tidak ya. Bismillah. Oke, cukup segini ya Bu Fira bikin balonnya. Nah, kita coba akan amati. Ini Bu Fira coba tali dulu, tidak keluar udara yang sudah kita masukkan ke dalam balon ya anak-anak. Nah, kita akan diminta untuk mengamatinya. Nah, bagaimana bentuk balon apabila kita masukkan udara di sini ya. Oke, sudah Bu Fira tutup. Nah, di sini anak-anak bisa lihat di dalam balon ini ada udara yang mengumpul di dalamnya ya. Jadi anak-anak bisa lihat di sini ya, ada sebuah balon berisi udara. Nah, dari sini kita bisa lihat bagaimana ciri-ciri udara. Nah, udara ya atau benda gas, udara itu termasuk benda gas ya anak-anak ya. Benda gas ini apabila kita masukkan ke dalam wadahnya, dia akan mengikuti bentuk wadahnya. Karena ini adalah udara yang kita masukkan ke dalam sebuah balon, maka bentuknya seperti balon. Oke, nah sampai di sini kita akan coba simpulkan anak. Setelah kita lakukan percobaan tadi, kini kita dapat simpulkan ya apa saja yang sudah kita pelajari. Yang pertama, wujud benda. Jika dilihat dari wujudnya, benda itu dapat dibedakan menjadi 3 ya. Jadi ada benda cair, benda padat, dan juga ada benda gas ya. Benda cair tadi contohnya seperti minyak, kemudian air, ini contohnya adalah benda cair. Kemudian benda padat ya, contohnya seperti manik-manik yang tadi Bu Fira pakai. Anak-anak juga bisa gunakan kelereng. Kemudian ada juga pensil ya yang sudah Bu Fira letakkan di dalam botol ya. Kemudian adalah gas. Benda berwujud gas itu memiliki bentuk dan ukuran yang berubah-ubah menyesuaikan dengan wadahnya. Jadi apabila kita meniup sebuah balon, maka udara yang berwujud gas itu akan berukuran sesuai dengan ukuran balonnya ya, seperti itu. Tapi misalnya nih kita keluarkan dan bentuknya juga berubah ya anak-anak ya, bentuknya seperti balon ketika kita masukkan udara ke dalam atau gas ke dalam balon. Nah, yang kedua, apabila kita memindahkan balon ini, udara ini kita pindahkan ke dalam sebuah plastik misalnya ya, maka jumlahnya pun berubah ya, mengikuti plastik yang sekarang ditempati. Jadi kalau misalnya ini kita pindahkan ke dalam sebuah plastik, kita buka kemudian kita masukkan ke dalam sebuah plastik ya, plastik kecil misalnya ya, segitu aja sejumlah plastik ya. Jadi disimpulkan bahwa benda gas itu adalah benda yang memiliki ukuran dan
wujud yang berubah-ubah menyesuaikan dengan wadahnya. Seperti itu. Oke anak-anak, itu dia tadi percobaan yang kita lakukan dan kita dapat ambil kesimpulannya ya. Semoga bermanfaat dan dapat diambil pelajarannya. Sampai jumpa di video berikutnya dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah!